bring you home. Yeah, come on. 해결했던 나를 와바뀌게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 만들으라고 뭘 입을까 고민을 하는 Hai, selamat datang kembali di channel Om Pandu 77. Berbagi kisah, berbagi rasa. Om Pandu sampaikan salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat buat Om dan Tante seluruh Nusantara. Oke, malam ini Om Pandu sudah berada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan ini adalah malam yang spesial sekali, perjalanan yang sangat spesial. Kenapa? Karena Om Pandu akan melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan ini adalah impian yang sudah lama terpendam. Ya, ini juga menjadi pengalaman pertama buat Om Pandu ya, naik kapal laut dari Surabaya menuju ke Lombok. Ya, nggak sabar juga sih, ingin tahu keseruan apa aja yang akan Pak Om Pandu alami nanti selama perjalanan ya. Dan perjalanan ini akan menempuh waktu selama 22 jam ya. Jadi 22 jam di dalam kapal di atas laut ya. Ini pasti sangat seru sekali. Oke, buat Om dan Tante yang mau tahu keseruan apa saja selama perjalanan Om Pandu kali ini, jangan kemana-mana, saksikan video ini dari awal sampai akhir. Oke, jadi buat Om dan Tante yang sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak ya, langsung masuk aja ke ruang tunggu. Dan kebetulan Om Pandu sudah melakukan reservasi tiket secara online ya, melalui aplikasi DLU ya, DLU Ferry. Jadi Om Pandu tinggal langsung datang saja ke pelabuhan. Lalu kita mulai masuk ya ke dalam ruangan boarding di sebelah sini. Nah, kita masuk saja ke dalam ruangan boarding. Dan nah, di sebelah kiri ini akan ada meja untuk kita bisa check-in ya, dari e-tiket yang sudah kita punya. Kita tinggal check-in melalui meja sebelah sini ya. Jadi Om dan Tante akan langsung diberikan gelang ya, sesuai kelas yang Om dan Tante pesan. Dan juga di sini ada boarding pass ya. Nah, di sini juga ada boarding pass. Kita tinggal langsung masuk ke dalam kapal ya. Nah, kebetulan itu sudah ada panggilan untuk kita bisa langsung boarding ke dalam kapal. Yuk kita boarding ke dalam kapal. Ternyata penumpang malam hari ini lumayan penuh. Lumayan penuh. Oke, kapal apa yang akan kita naiki malam ini? Ini dia. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Ya, sekarang Om Pandu sudah boarding ya, naik ke atas kapal KM Kirana 7. Dan sebentar lagi kapal ini akan segera diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju ke Pelabuhan Lembar di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan ternyata memang kapal ini luar biasa ya. Bagus sekali semua fasilitas-fasilitas untuk para penumpangnya. Sangat bagus sekali. Nah, nanti Om Pandu kasih lihat ya seperti apa fasilitas-fasilitas yang ada di dalam kapal KM Kirana 7 ini. Jadi inilah kondisi kabin di ruangan Gili Trawangan yang berada di dek 4. Dan di kabin ini khusus untuk kelas ekonomi tidur. Dan kebetulan Om Pandu mendapatkan ruangan Gili Trawangan ini.
Dengan kondisi yang sangat bersih dan juga sejuk karena berpendingin udara, dan juga terdapat charging station di setiap sudutnya, dengan konfigurasi tempat tidur yaitu 3 susun seperti dormitory room ya. Tapi jujur di sini nyaman sekali. Setelah meletakkan tas di kasur yang sudah ditentukan untuk Om Pandu mencoba turun ke dek 3 dan akan melihat apa-apa saja fasilitas yang tersedia di area lobi utama di dek 3. Jadi seperti inilah akses tangga menuju ke dek 4, yaitu ke ruangan Gili Trawangan. Wah, ternyata ruangan lobi utamanya seperti di hotel ya. Nah, di depan kita ini adalah ruangan Gili Air yang juga kelas ekonomi tidur yang letaknya ada di dek 3. Di area dek 3 ini juga terdapat kelas ekonomi duduk. Nah, kelas ekonomi duduk ini adalah kelas untuk tiket termurah di KM Kirana 7. Tapi jangan khawatir, walaupun termurah, ternyata di area kelas ekonomi duduk ini juga terdapat panggung untuk live musiknya. Di dalam area kelas ekonomi duduk ini juga terdapat akses masuk untuk kelas VIP. Tapi sayang ya, Om Pandu nggak bisa masuk untuk melihat kondisi di dalamnya karena memang nggak punya akses untuk masuk ke kelas VIP. Dan di kelas ekonomi duduk ini, walaupun harga tiket termurah, tapi jangan khawatir ya, kondisinya seperti ini, sangat bersih dan juga sejuk karena berpendingin udara. Wah, benar-benar sangat memanjakan para penumpangnya. Di area lobi utama juga terdapat ruang informasi dan juga kafetaria yang selalu buka selama perjalanan 24 jam non-stop. Jadi, Om dan Tante nggak perlu takut kelaparan ya. Di sisi kanan dan kiri dari lobi utama terdapat pintu keluar untuk kita bisa akses menuju ke dek 4 dan juga top dek paling atas. Ada apa sih di dek paling atas? Ya, Om Pandu akan kasih tahu Om dan Tante semua ya kondisi di top deck atau dek yang paling atas. Ini adalah tempat terfavorit bagi seluruh penumpang KM Kirana 7. Nah, seperti inilah kondisi di top deck atau dek paling atas KM Kirana 7. Ini merupakan public area, tempat di mana kita bisa santai-santai melihat pemandangan laut. Kita juga bisa sambil ngopi-ngopi di area public ini. Betul-betul seperti liburan rasanya. Jam 20.53, kapal KM Kirana 7 diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk menuju ke Pelabuhan Lembar, Lombok. Ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu para penumpang KM Kirana 7 karena kapal ini akan melintasi jembatan Suramadu. Wow, betul-betul pemandangan yang sangat indah di malam hari saat KM Kirana 7 melewati jembatan Suramadu.
Setelah puas melihat pemandangan indah jembatan Suramadu, Om Pandu kembali ke tempat tidur untuk beristirahat. Karena memang kalau malam mau lihat apa lagi ya di tengah laut, mendingan langsung tidur dan besok pagi bangun melihat sesuatu yang lebih indah. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye. Do you love again? Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on, baby, let it go. Let me find again. Love is you. Dan sekitar jam 7.30 pagi kita akan diberikan servis makan pertama. Nah, Om dan Tante, jadi harga tiket yang kita beli itu sudah termasuk untuk servis makan 2 kali selama perjalanan. Tapi ingat ya, boarding pass-nya jangan sampai hilang, karena kita harus menunjukkan boarding pass untuk kita mendapatkan servis makan. Ya, makasih ya. Oh ya, makasih. Oh ya, silakan. Nah, menu sarapan kita pagi ini adalah nasi kuning dengan lauk, mie goreng, lalu telur balado, dan gak ketinggalan juga ada sambalnya. Selain itu, kita juga mendapatkan 1 gelas air mineral dan juga buah melon sebagai pelengkapnya. Komplit ya. Setelah perut kenyang menikmati servis makan pertama, dan ada pengumuman dari kapten kapal untuk para penumpang bisa menuju ke area ekonomi duduk karena akan ada pertunjukan live musik. Wah, hebat juga ya KM Kirana 7. Untuk menghindari kebosanan setiap para penumpangnya, maka diberikan hiburan live musik.
tadi kita sudah mendapatkan servis makan atau sarapan, servis makan yang pertama itu sekitar jam 7.30 ya. Om Pandu juga sudah mandi ya, sudah seger sekarang ya, karena perjalanan kita masih lama ya. Diprediksi kapal KM Kirana 7 ini akan merapat di Pelabuhan Lembar itu sekitar jam 6 sore ya, jadi waktu masih panjang. Jadi kayaknya kalau di kapal ini ya kerjaannya cuma tidur, makan ya kan, ngopi. Jadi setelah Om Pandu berkeliling melihat fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di KM Kirana 7 ini, ternyata cukup komplit sekali ya. Dan di sini fasilitasnya juga sangat baik, kebersihan juga selalu dijaga. Lalu juga kebetulan juga Om Pandu mengambil kelas ekonomi tidur ya. Di ruangannya pun sendiri juga bersih, AC-nya pun juga sejuk ya, berfungsi dengan baik. Matrasnya pun juga bersih ya. Jadi Om Pandu juga sepertinya wajib merekomendasikan kapal ini untuk Om dan Tante semua yang mau menuju ke Lombok ya dari kota Surabaya. Ini kapalnya oke banget, recommended sekali. Dan juga fasilitas kafetaria, kantin, ruang informasi, ruang medis, musola, semuanya komplit ya. Dan ternyata juga ini adalah kapal buatan dalam negeri ya. Luar biasa nih, putra putri bangsa Indonesia bisa membuat kapal sebagus ini. Ya, ini jam 1:30 kita dibagikan lagi servis makan yang kedua ya. Ini jadi makan siangnya. Apa sih isinya ya? Kita lihat ya. Oke, jadi ini isinya, oh ini garang asem ya, nasi putih, ada ayam, ada kuahnya, ini kuah garang asem ini, ada sambalnya. Lalu kita juga diberikan 1 gelas air mineral ya, 1 gelas air mineral, kemasan gelasnya. Lalu juga kita dikasih jelly ya. Nah, ini ada 1 cup jelly. Oke, yuk Om Tante kita makan dulu ya. Satu hal yang perlu diapresiasi dari layanan KM Kirana 7 adalah sangat informatif sekali kepada para penumpangnya ya. Jadi kapten kapal akan selalu menginformasikan pada saat kita akan melewati spot-spot yang perlu dilihat oleh para penumpang. Jadi kapten kapal akan memberikan informasi untuk para penumpang bisa langsung menuju ke dek atas. Wow, benar-benar perjalanan rasa wisata. Ya, jadi untuk perjalanan dari Surabaya ke Lombok, Om dan Tante punya 3 pilihan kapal ya. Yang pertama adalah KM Kirana 7 ini yang dioperasikan oleh PT Dharma Lautan Utama, dan sisa 2 kapalnya yang dioperasikan oleh PT Dharma Lautan Nusantara atau DLN, yaitu kapal Oasis dan juga kapal DLN Batu Layar ya. Jadi Om Pandu bisa pilih mau menggunakan kapal yang mana. Untuk pilihan Om Pandu menggunakan kapal KM Kirana 7 karena ini adalah kapal baru ya, baru 1 tahunnya lalu diresmikan oleh Bapak Sandiaga Uno. Nah, kapal ini adalah kapal buatan dalam negeri dengan fasilitas yang sangat menarik, sangat lengkap sekali ya. Om dan Tante bisa pilih untuk kelasnya, kelas VIP atau kelas ekonomi. Cuma tersedia 2 kelas itu aja sih ya. Ekonomi dibagi 2 kelas, ekonomi duduk dan ekonomi tidur. Ya Om dan Tante, kita sudah masuk di Teluk Lembar. Barusan kapten kapal sudah menginformasikan kepada para penumpang bahwa waktu tiba kita di Pelabuhan Lembar Lombok jam 18.30 WITA. Jadi sebentar lagi kapal ini akan segera merapat di Pelabuhan Lembar Lombok. Pengalaman yang sangat menakjubkan buat Om Pandu ya. Ini adalah experience pengalaman pertama perjalanan dari Surabaya ke Lombok dengan menggunakan kapal laut KM Kirana 7. Dan pengalaman ini benar-benar pengalaman yang mengagumkan. Nggak nyesel Om Pandu memilih kapal KM Kirana
sudah merapat. Ini lagi persiapan kita mau turun ya dari kapal menuju dermaga. Kita antri keluar ya. Penumpangnya penuh. Iya, kita sudah keluar dari kapal menuju dermaga ya. Om dan Tante, akhirnya Om Pandu merapat di Pelabuhan Lembar Lombok pada jam 18.30 waktu Indonesia bagian tengah. Sepertinya kita sudahi dulu video kali ini ya, dan terima kasih banyak untuk Om dan Tante yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa tunggu video Om Pandu selanjutnya. Bye-bye. Oke, Om dan Tante, akhirnya Om Pandu sudah merapat di Pelabuhan Lembar Lombok. Terima kasih banyak.